Tradisilah apel bersama para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, John Tabo menanggapi terkait dengan CPNS Provinsi Papua Pegunungan yang lagi trending topik di Papua Pegunungan. Pada Senin 30 Juni 2025 di halaman Gedung Wenehulahubi Kantor Gubernur, Gubernur John Tabo menyampaikan, nama CPNS lulus sesuai nilai itu sesuai ketentuan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan bahwa secara pribadi tidak pernah otak-atik atau panggil badan kepegawaian daerah. Hasil ini waktu PJ. Saya baru pimpin 2 bulan. Jadi tidak boleh demo-demo karena itu bukan budaya orang gunung, tegasnya. Adik pencakar itu. Karena Anda tahu waktu Anda tes itu kan Anda punya nilai sudah tahu toh? Betulkah tidak? Itu waktu tes itu kan nilainya keluar. Anda lulus dan tidak lulus itu Anda sendiri tahu. Untuk apa kau mau demo-demo? Demo siapa? Masalah tes pegawai ini saya tidak ada satu pun saya otak-atik. Itu bukan urusan saya. Ini urusan pemerintahan yang lalu. Saya hanya teruskan apa yang saudara-saudara buat. Hasil itu yang dikirim ke DKN, ke Menteri Aparatur Negara, itulah yang dikirim ke sini. Makanya saya bilang ya teruskan kasih pengumuman. Itu mana kepegawaian? Bagian mutasi. Itu standar nilainya berapa untuk orang asli Papua? 286. Tapi ada yang bilang 150. Mana yang betul? 286. Bayangkan, yang ribut-ribut ini nilainya mereka bawa kah tidak? Orang kasih tunjuk kah tidak? Mereka harus cocokkan nilai mereka dengan nilai yang Anda umumkan. Ya, itu cara menyelesaikannya. Bukan teriak-teriak di jalan. Introspeksi diri Anda. Anda orang terdidik. Tolong sampaikan kau punya saudara-saudara itu ya. Bayangkan saya punya anak nilainya 290 aja tidak ada nama. Itu di sana nilai standarnya 286. Saya punya anak itu 290, dia tahu dia lulus. Tapi lihat pengumuman tidak ada nama. Itu aja nggak ribut. Ya ribut-ribut ini siapa? Yang provokator, perlawanan kita politik sudah selesai. Sekarang kita mau kerja. Kalau Anda merontak-merontak, pergi menghadap sendiri di Menteri Aparatur Negara sana. Kumpul biaya sendiri, kau bawa orang banyak-banyak itu ke sana. Kau sudah sampaikan pendapat, kami terima, kami akan laksanakan. Anda tunggu aja. Jangan ngotot-ngotot terus. Jangan cipta kondisi yang aneh-aneh. Dan harus kepegawaian bertanggung jawab. Kamu jelaskan apa gubernur hanya tanda tangan. Saya tidak utak-atik itu satu pun itu. Kalau saya mau utak-atik mungkin anak saya punya nama keluar. Ya. Kita ini sama-sama mantan pencari kerja dulu. Tapi kami punya etika, sopan santun ada. Kau bandingkan pemimpin di sini apa itu? Bicara Beva lah, bicara Lukas lah di sini. Di sini bukan mereka yang pimpin, di sini yang pimpin John Tabo. Yang kau coba-coba banding-bandingkan di sini. Begitu. Sampaikanlah aspirasi Anda, pendapat Anda dengan sopan santun. Anda sopan, kami akan hargai. Tolong sampaikan adik-adik. Bapak Ibu ASN jelaskan itu. Yang berteriak labewa, kami ini orang semua lahir besar Wamena. Kamu stop. Orang tua kalian mengabdi di sini kami tahu. Kami mengerti. Pikiran-pikiran ini kita sedang berpikir, Anda bikin diri kayak macam hebat mau gurui kita di sini. Ya. Tolong sampaikan. Tidak ada budaya demo itu kan orang gunung.
Dari nenek moyang sampai sekarang kita tidak punya demo budaya, kecuali kita punya budaya kerja gotong royong bikin kebun boleh ada. Rame-rame kita kerja kebun. Tapi kalau gotong royong hanya berteriak demo itu nggak ada. Komprendi? Ini dosa PJ. Saya tahu. Bikin korlap apa itu? Koordinator lapangan maksudnya apa? Tidak ada regulasi di dalam penerimaan ASN itu ada korlap. Omong kosong pencitraan aja. Kecuali kau mau bikin demo baru bikin korlap. Dalam penerimaan ASN kok ada korlap apa itu? Para ASN tolong sampaikan. Itu kita punya adik-adik, kita punya saudara-saudara. Kita punya anak-anak juga. Beri pengertian yang baik. Kalau Anda sudah pernah sekolah, sudah pernah kuliah, pahami etika sopan santun. Menyampaikan pendapat itu wajar. Tapi bukan dengan gaya-gaya banding-bandingkan pemimpin di depan orang. Saya baru pimpin baru tanggal 24 kemarin, 28 kemarin, baru 2 bulan. Bulan 2 bulan saya masuk kantor. Betul tidak? Ini hari yang kedua. Bulan kedua. Ya, belum 100 hari saya kerja, belum 1 tahun, belum 3 tahun, belum 5 tahun. Apa itu? Rasa satu bulan rasanya kayak sudah 5 tahun. Malu saja. Orang bikin kebun itu ada proses. Kita baru mulai kerja apa-apa, baru bicara banyak kan. Belum tentu Anda bisa bikin kayak sulap. Superboy kan? Stop sudah itu, adik-adik itu berhenti. Jadi BKN kamu catat baik-baik. Ya, kita lagi berjuang jatah 800 dari provinsi itu punya itu saya sudah ajukan permintaan kepada mereka supaya itu dilimpahkan kepada kami karena provinsi induk tidak mau menerima karena terlalu banyak pegawai. Dan saya sudah bikin surat itu ke Menpan. Jadi akan ada penerimaan juga. Jadi kalau Anda tidak lulus kali ini, ya Anda bersyukur. Itulah uji kemampuan Anda. Yang lulus ya bersyukur. Tapi masih ada proses lagi. Dari kemarin penerimaan pegawai berapa yang daftar? Bekade? 9.000. Yang harus terima berapa? 1.000. Dari 9.000 yang kemarin diumumkan berapa? Ini saja Anda juga tidak tahu. 4.000. Bayangkan, dari 4.000 ini akan tapis lagi 1.000. Nah sekarang kamu demo siapa? Mereka yang 4.000 lulus ini anak-anak dari mana? Datang dari malaikat dari surga kah? Masih seleksi lagi itu. Sampai tinggal 1.000. Jadi ya sudahlah, proses ini jalan terus. Mungkin ada penerimaan lagi baru kamu tanding lagi, belajar, pengalaman. Tidak ada istilah kebijakan, karena itu anda semua sendiri ikut tes. Gitu ya. Ini tolong sampaikan kepada adik-adik yang pencari kerja ya, penjaga. Setiap tahun ada jatah. Sekarang Anda belajar. Kalau hari ini kau tidak lulus, nilaimu merah, kau berusaha belajar supaya nilaimu yang terbaik. Itu ingat itu. Tolong sampaikan itu. Saya punya anak saja 290 tidak lulus. Tidak ada nama di pengumuman. Kau baru hanya 120, 130 merontak-merontak, apa itu? Tidak malu kan? Mungkin itu ada beberapa hal yang saya dapatkan karena saya ikuti terus di media. Tolong juga sampaikan kepada pimpinan DPR, beri komentar pakai etika. Kalau Anda sebagai wakil rakyat, ya rakyat datang menyampaikan aspirasi, ya datang berkoordinasi pada saya, bukan kau berteriak di media. Keliru itu, banyak harus belajar.
Untuk apa kau teriak-teriak di media itu? Itu ada nilai politis. Saudara-saudara bisa paham? Hah? Paham toh? Jadi orang sengaja mau ganggu kita. Kita kerja dengan aturan lurus. Jangan main-main aturan. Supaya semua orang punya hak yang sama. Ya. Sepanjang saya ada di sini tidak ada main-main di aturan. Aturan itu menjadi rambu-rambu untuk kita patuh, kita taat, untuk kita laksanakan. Supaya semua orang juga punya pendapat kesempatan yang sama. Saya ini dulu berproses juga. Bukan saya mimpi-mimpi langsung jadi gubernur, nggak ada. Saya dulu jadi pegawai mulai dari golongan 2A. Mimpi terwujud karena apa? Kerja dengan hati, dengan jujur. Itu. Tuhan mengangkat kejujuran hati kita. Bukan teriak-teriak, bukan banding-bandingkan orang. Belajar adik-adik, jangan membandingkan orang. Kalau Anda punya hidup membandingkan orang, Anda akan hidup susah terus. Tuhan tidak pernah akan memberkati Anda. Hidup selalu hidup itu bersaing. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu prinsip saya dari dulu sampai sekarang. Kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu pertanyaan harus tunjukkan pada diri sendiri. Bukan kepada orang, bukan kepada siapa, bukan kepada pemimpin. Silakan Anda menyampaikan pendapat Anda kepada pemimpin. Nah, pemimpin akan carikan solusi yang terbaik. Bukan meronta-meronta. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, karena saya baca di media itu mengerikan. Orang maki-maki saya itu hancur-hancur. Tuhan ini jadi saksi. Yang seleksi siapa? Bukan saya yang seleksi. Ya? Tanya kepada itu, adakah saya panggil kalian semua ini rubah ini? Tidak ada. Saya bilang pengumuman jalan terus. Itu namanya tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Dan sekarang yang menjadi persoalan itu apa? Karena Anda waktu ikut tes itu Anda punya nilai, dia tahu sendiri pengumumannya. Itu bukan manual. Kecuali manual mungkin. Kalau Anda punya data, misalnya Anda lulus baru Anda dirubah oleh siapa, silakan lapor ke saya. Dan saya periksa PKD. Teman-teman PKD kerja betul kan tidak? Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, kita akan sampaikan hal-hal seperti ini kepada pemerintah pusat. Yang menjawab itu pemerintah pusat, bukan saya. Ya, kalau saya melakukan penjaringan, itu mungkin saya akan kawal dari awal sampai akhir. Sekarang ya, silakan bapak-bapak yang kemarin katanya itu Korlap yang bertanggung jawab, bukan pegawai negeri. Lucu juga itu. Sistem kerja bagaimana itu? Dekade yang suruh bentuk Korlap itu siapa? Tidak tahu? Masa Anda tidak tahu? Katanya kerjasama dengan BKD. Korlap, katanya Korlap yang perjuangkan sampai di Menteri Aparatur Negara. Saya baca semua itu, komentar-komentar itu. Jadi seakan-akan macam inti dari pemerintahan. Lelucon. Saya kira itu atas perhatian Bapak Ibu ASN seluruhnya, saya menyampaikan terima kasih.